Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Tamhid Iqra Qiraati Tariqatun Sari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Quran. Karya Al-Ustadz Abu Hazim Muhsin ibn Muhammad Basri hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan dari jilid yang pertama, yaitu pembahasan tentang huruf, khususnya tentang makhrajnya, tempat keluarnya dan penyebutannya secara benar. Dan tidaklah tersisa kecuali latihan ya, dan imtihan, ujian yang beliau bawakan di akhir dari bab ini ya, sebagai bentuk penyempurna dari apa yang telah berlalu dari tamarin, latihan-latihan dan praktek-praktek yang beliau telah bawakan. Baik, sekarang kita masuk dalam tamarinnya. Ya, ini satu halaman sebelum terakhir, belum imtihan. Ini belum toh? Sudah? Sudah. Nah, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Siapa yang bilang belum? Tidak apa-apa, angkat tangan. Yang bilang belum. Yang bilang belum tidak apa-apa, Ji. Saya mau lihat, jangan sampai lebih banyak yang bilang belum. Yang bilang belum. 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 Iya, 37. Belum. Belum bagi antum atau memang belum dibaca? Wallahu alam ya. Sudah. Sudah. Iya, setahu saya sudah kayaknya. Seingat saya. Masanya kita libur satu pekan ya? Iya, setahu saya. Tapi enggak apa-apa kita ulang. Apa salahnya? Hah? Lebih bagus toh? Baik, sekarang kita baca ya. Sebelum kita baca, kata beliau di bawahnya, farriq baina hadhihi. Bedakanlah antara ini. Maksudnya baina hadhihi al-huruf. Bedakanlah, farriq, bedakanlah baina antara hadhihi. Huruf-huruf ini. Kenapa? Karena dalam tamarin ini atau tamrin ini, latihan ini, beliau akan bawakan huruf yang mirip. Huruf yang mirip. Dari segi apa? Bunyinya. Mungkin dikarenakan karena memang sama makhrajnya, tempat keluarnya atau berdekatan. Paham ini? Nah, dan ini banyak yang terjadi dari kekeliruan di dalam membacanya. Seperti contoh yang paling pertama ini ada A dan A. A dan A. Hamzah dan Ain. Nah, ini banyak orang yang mengain hamzahnya dan menghamzahkan ainnya. Makanya beliau bawakan latihan ini. Sama seperti di bawahnya. Ta dan to. Ta dan to. Nah ini. Nah ini juga mirip. Bahkan satu makhraj. Kalau hamzah dengan ain tadi, ya memang berdekatan Ji. Tidak sama, tapi berdekatan. Kalau ta dan to, satu makhrajnya. Apa yang membedakan? Nah sudah berlalu ya. Mungkin sifatnya. Ya kan? Nah ini yang beliau akan bawakan. Tapi kita baca sama-sama. A. Masya Allah. Ba, fa. Ta, to. Ta, to. Ingat, bukan to. Khata. To. Apa sifatnya nih to? Jelas. Jahar. Tidak ada desisnya. Paham ini? Tidak boleh antum bilang to. A'udzu billahi minasyaitan. Syaitan. La, khata. Yang benar apa? Syaitan. To. Paham ini? Sekali lagi. Ta, to. Mumtaz. Tha, sa. Ya. Ingat. Ya sama dengan to. Jelas. Tidak desisnya. Tidak boleh ca,
ca, ya, ca, ya, co, ko. Nggak boleh ca, la, ya. Paham ini? Sekali lagi. Ya, ya, ha, ha, ha. Bedakan ya. Ha tipis, ha tebal. Yang tipis di mana? Tenggorokan? Tengah. Yang tebal? Di bawah. Masya Allah. Tha, sya, tha, sya. Ingat, sya. Sifatnya. Udara itu mengalir dari mulut. Sya. Bukan sia. Bukan sia. Paham ini? Tapi asya. Sya. Paham ini? Sekali lagi. Tha, sya. Tha, sya. Sa, sya. Masya Allah. Da, dha. O, ka. O, ka. O, jelas. Nggak boleh ka. Khata. Paham ini? Nggak boleh ka. Ini sifatnya siapa? Ka. Paham ini? Ka juga nggak boleh ka. Tebal. Dia tipis. Karena tebal sifatnya siapa? O. Paham ini? Lanjut. Mana ini tadi? Baik. Kha, gha. Sya, sa. Kha, qa. Dha, dha. Ingat, dha tebal. Bukan karena bibir. Tapi karena lidah. Dha. Bibir tetap biasa. Dha. Bukan zo. Paham ini? Dha. Bukan zo. Karena banyak orang dha-nya za dikasih o. Zo. Za, zo. Bukan zo. Dha. Paham ini? Lanjut. Gha, qa. Masya Allah. Dha, ba. Allah. Ini za dikasih tebal. Jadi apa? Allah. Allah, bo. Sekali lagi. Allah, bo. Za, ja. Sa, so. So, sa. Bo, wa. Bo, ta. Allah, dha. Allah, dha. Masya Allah. A, gha, qa. Mumtaz. Sekarang imtihan. Imtihan ini ujian. Kita baca sama-sama. Ha, la, qa. Kha, la, qa. Gha, la, qa. Kalau antum perhatikan, Masya Allah, beliau ini memberikan contoh seperti ini bukan karena tidak ada maksud. Beliau isyaratkan di sini suatu pembahasan. Sama dengan sebelumnya. Beliau jadikan setiap kotak ini yang berjejer satu baris itu mirip. Dan diawali oleh huruf yang berdekatan makhrajnya. Ha, kha, gha. Apa yang beliau inginkan? Beliau inginkan kita membedakan antara ketiganya. Perhatikan, karena huruf yang kedua dan ketiga sama. Yang beliau bedakan itu huruf pertamanya. Dan di situ misyahidnya, inti pembahasannya. Bagaimana kita bisa bedakan ha, kha, dan gha. Paham ini? Kita ulang. Ha, la, qa.
khalaqa, ghalaqa. Bedakan ha, kha, gha. Paham ini? Yang kedua, sakara, syakara, sahara. InsyaAllah. Qa'ada, qa'ada. Pertama gitu. Qa'ada, qa'ada. Yang mana yang saya baca ini yang kedua? Hamzah atau ain? Beda kan ya? A dan A. A dan A. Paham ini? Sekali lagi. Saya tidak mau kasih tahu yang mana duluan saya baca. Qa'ada. Hamzah atau ain? Masya Allah. Sekarang. Qa'ada. Hamzah atau ain? Masya Allah. Qa'ada. Nah, ini masih Aywa. Mumtaz. Ka'ada. Hadasa, hadasa, khadasa, daraba. Sama Ji? Beda? Antum bilang beda. Aduh, hampir saya pulang. Lanjut. Daraba, 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 fasakha, fasaqa. Coba. Fasakha, fasaqa. Aywa. Basaqa, hamala, hamala, khamala, zawaja. Kenapa pas zawaja besarnya suaranya tuh? Baik, tinggalkan ini, bahaya. Jawaza, jawasa, adaba, azaba, hadaba, salasa, 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 faqara, fakara, baqara. Alhamdulillah. Dengan ini kita sudah selesai dari bab atau juz' yang pertama. Dan insyaallah ta'ala kita akan beranjak masuk ke dalam bab yang baru atau juz' yang baru. Bab dan juz' yang kedua. Dan di bab yang kedua ini gambaran secara umum pembahasan yang akan beliau bawakan. Separuh pembahasan pertama beliau masih akan membahas tentang huruf. Hanya saja bedanya dari bab yang pertama, di bab yang kedua ini beliau akan bawakan huruf dalam keadaan bersambung. Jadi hanya beda penulisan saja. Dan itulah sebenarnya maksud dari beliau mengajarkan kepada kita di bab yang kedua tentang huruf. Karena sudah lewat tentang makhraj dan penyebutannya. Tapi kan bedanya kalau bab pertama kita masih diajarkan keadaan huruf dalam bentuk
terpisah. Di bab yang kedua ini beliau akan bawakan pembahasan tentang huruf dalam keadaan dia bersambung. Nah ini, beliau akan fokus di situ. Keadaan huruf tatkala dia bersambung. Paham ini? Dan insya Allah Ta'ala di separuh pembahasan keduanya sampai berakhirnya jilid yang kedua ini, beliau akan memulai membahas tentang hukum. Dan beliau buka dan beliau mulai dengan membawakan hukum tentang bacaan panjang. Atau bahasa Arabnya bacaan mat. Itu lagi beliau akan mulai dengan membawa pembahasan tentang mat asli atau mat tabi'i. Dan beliau memulai dengan hukum mat ini. Kenapa? Karena hukum mat ini adalah hukum yang paling banyak dalam Al-Quran. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita nantinya, di bab-bab berikutnya beliau akan urut setiap bab sesuai dengan pembahasannya. Mulai dari hukum yang paling banyak dari Al-Quran, kemudian diakhiri dengan hukum yang paling sedikit. Makanya nanti di jilid yang kelima, kita akan temukan banyak pembahasan yang jarang kita temukan dalam Al-Quran. Mungkin hanya 1-2 ayat saja. Sama seperti bacaan imalah, sudah kita singgung di awal. Bismillahi majere re. Itu kan di qiraah kita cuma 1. Tapi beliau tetap singgung. Seperti juga bacaan ismam misalkan. La ta'manna. Nah, ini hanya 1 juga dalam qiraah kita. Paham ini? Baik. Untuk pembahasan yang pertama ini, saya akan tuliskan sebenarnya, ringkaskan faedah tentang penulisan huruf ini. Jadi, keadaan huruf itu dalam Al-Quran, tunggu ya, mana? Ayo. Huruf di dalam Al-Quran, dia ada 4 keadaan. Sebenarnya ada 2 keadaan sih. Afwan ya, saya ulang lagi. Penulisan huruf dalam Al-Quran itu hanya ada 2 keadaan. Yang pertama, dia ditulis terpisah. Yang kedua, dia ditulis bersambung. Paham ini? Yang terpisah sudah berlalu. Ya kan? Sudah berlalu. Yang bersambung ini, dia punya 3 keadaan lagi. Imma dia terletak di awal, atau imma dia terletak di tengah, atau di akhir. Paham ini? Dan huruf ini secara umum, dia terbagi menjadi 2 keadaannya. Kalau dia bersambung. Paham ini? Huruf itu secara umum dia terbagi 2 keadaannya. Yang pertama, ada yang bisa bersambung dengan sebelum, tidak setelah. Apa maksudnya? Contoh misalkan huruf alif. Kalau antum lihat alif dalam tulisan dia bersambung, kapan baru dia bisa bersambung? Dengan sebelumnya. Ada ndak alif yang bisa disambung dengan setelahnya? Tidak ada. Contoh lain, ro. Antum lihat ro. Dia bisa bersambung kemana? Sebelum atau setelah? Sebelum. Bisa ndak bersambung ke setelahnya? Ndak bisa. Wow. Kalau kita lihat. Bisa bersambung dengan sebelum. Bisa ndak setelahnya? Ndak bisa. Ini dia. Jenis yang pertama. Dia bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, tidak setelahnya. Dan hurufnya ini cuma ada 6 saja. Ada alif, masuk dalamnya hamzah.
ada waw, ada dal, ada zal, ada ra, dan ada zai. Kemudian yang kedua, ada huruf yang bersambung dengan sebelum dan setelahnya. Paham ini? Dan ini huruf-hurufnya yang tersisa dari ini. Paham ini? Semuanya. Ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ya kan? Kemudian apa lagi? Dal, za, ra, zai, enggak. Sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf. Paham ini? Kaf, lam, mim, waw tidak, nun, ha, hamzah, ya. Semuanya. Paham ini? Nah, ini nanti yang akan masuk dalam keadaan ini. Paham tidak? Jadi huruf itu secara global dari sisi bersambung dan tidaknya terbagi dua. Yang pertama, ada yang bisa bersambung dengan sebelumnya, tapi tidak ke setelahnya. Berapa hurufnya? 6 saja. Alif, waw, dal, zal, ra, zai. Itu saja. Selain daripada itu, jenis yang kedua. Dia bisa bersambung kepada sebelumnya dan setelahnya. Paham tidak ini? Adapun bentuk-bentuknya bagaimana kalau dia bersambung itu akan lewat insyaallah ta'ala. Ini sebenarnya yang penting. Itu saja. Nah, sekarang kita masuk. Latihan yang pertama, beliau bawakan ba, hamzah, nun. Atau ba, alif, dan nun. Kemudian na, nun, ba, dan ta. Perhatikan di contoh yang pertama, ba, hamzah, dan nun. Atau alif. Ba, alif, dan nun. Ba, kepada hamzah. Atau alif yang setelahnya. Lihat bukunya, bersambung atau tidak? Lihat di bukunya. Latihan yang pertama. Sudah mi? Atau beda? Iya, sama aja. Paling atasnya itu. Lihat. Sudah lihat ini semua? Nah, ada ba, hamzah, dan nun. Paham ini? Nah, sekarang ba ke hamzah dulu. Bersambung tidak? Bersambung. Paham ini? Pertanyaannya kenapa? Kita lihat. Ba, kenapa dia bersambung ke alif setelahnya? Karena memang ba bisa bersambung dengan setelahnya. Hamzah juga dia bersambung dengan ba, kenapa? Karena dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Berbeda dengan keadaannya hamzah dengan nun setelahnya. Bersambung atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, padahal nun dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Iya tidak? Tapi kenapa tidak bersambung? Nggak mau hamzah. Nah, sekarang lanjut. Nun, ba, dan ta. Nun dengan ba. Bersambung tidak? Bersambung. Kenapa? Nun bisa bersambung dengan setelahnya. Dan ba juga bisa bersambung dengan sebelumnya. Ini Masya Allah. Samawa. Sama-sama mau. Maksudnya sama-sama mau. Sama-sama bisa disambung dan bersambung. Paham tidak? Sekarang ba dengan ta. Perhatikan itu ba dan ta. Bersambung tidak? Bersambung. Pertanyaannya kenapa? Karena sama-sama mau. Sama-sama bisa disambung. Ba bisa bersambung dengan setelahnya. Dan yang setelah ba juga, yaitu ta, bisa disambung dengan sebelumnya. Begini ji, intinya. Paham ini? Baik, latihan. Kita baca. Dan sekarang karena sudah jilid yang kedua, ya antum sudah lewati jilid yang pertama. Sekarang model bacaan kita sudah berubah. Tidak lagi diputus-putus. Ba, a, na. Nah, ini karena tulisannya sudah bersambung ya, cara bacanya juga harus bersambung. Paham ini? Kita baca. Abana. Abana.
naba'a, taba'a. Paham cara bacanya? Baik, man. Siapa yang membaca? Bismillah. Mana mic-nya? Nah, enggak apa-apa. Sambil baca, sambil dikasih mic. Lanjut, enggak apa-apa. Besar suaranya antum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Cek. Bismillah. Betul. Bismillah. Abana. Tunggu dulu. Naba'a. Taba'a. Lanjut. Ba'ara. Banata. Zana'a. Thabana. Tha'ara. Awana. Darafa. Wazaga. Dharana. Arasa. Thabata. Ulang sekali lagi. Thabata. Ingat ya. Ta. Ta. Jangan cuma ta. Harus ada desisnya. Ta. Bukan sa juga. Ta. Ayuh. Sekali lagi. Thabata. Mumtaz. Tatha'a. Mumtaz. Ataya. Razaqa. Waza'a. Arama. Dharafa. Azaga. Sana'a. Gharafa. Wathaba. Daraja. Dara'a. Banana. Thabana. Naba'a. Abata. Adaba. Arasha. Adhala. Ba'ata. Dara'a. Waraza. Mumtaz. Masya Allah. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Bentuk yang mungkin antum mau pertanyakan? Mana? Baris keberapa? Oh iya. Ini wallahu ta'ala alam. Ini mungkin keliru penulisan ya. Jadi dia baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom yang kedua yang di tengah. Itu gharafa. Harusnya goin di sini disambung dengan ro. Karena goin bisa bersambung dengan setelahnya dan ro juga menerima untuk disambung dengan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini khata' matba'i. Salah cetak. Ya, jadi antum bisa coret kemudian tulis ulang. Gharafa. Jadi bentuknya nanti itu seperti ini. Ini harusnya agak miring. Tarik dulu coba kakinya. Ayo tarik itu saja, enggak apa-apa. Ya. Nanti bentuknya seperti ini. Gharafa. Mami ini, apa lagi mau ditanyakan? Bentar lagi. Ada lagi yang aneh? Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kalau ada salah cetak yang seperti ini, atau mungkin saya yang salah sebut, tegur ya. Maksudnya perbaiki. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ya kan? Karena saya juga, biar saya ngajar antum, tapi kan kita sama-sama manusia. Kadang kita salah juga, kadang kita lupa. Baik, bentar lagi. Paham ini? Kita beranjak ke contoh berikutnya. Abada dan baro'a. Perhatikan pada abada. Alif atau hamzah dengan ba setelahnya. Lihat pada contoh yang berikutnya. Bersambung atau tidak?
Tidak. Saya tanya antum, kenapa bisa tidak? Padahal ba bisa disambung dengan sebelumnya. Apa jawabannya? Alif yang tidak mau sama ba. Mungkin karena kurang ganteng atau karena kurang pandainya juga. Iya. Intinya ini penggambaran saja. Walaupun ba bisa disambung dengan sebelumnya, tapi yang sebelumnya yang tidak mau disambung dengan si ba. Berbeda dengan ba dan dal. Masya Allah, sama-sama mau. Ba bisa disambung dengan dal, dal juga bisa disambung dengan ba. Makanya dia bersambung. Baro'a, ba dengan ro. Bersambung? Bersambung. Jawabannya ya gampang, karena sama-sama bisa disambung. Adapun ro dengan hamzah, ini memang sama-sama tidak mau. Paham ini? Ya. Sebenarnya hamzah mau sama ro, tapi ro yang tidak mau. Jelek hamzah. Tidak usah. Paham ini? Ya. Simpel gitu. Gampang itu. Lanjut, kita baca. Badala. Badala. Bada'a. Badara. Taz. Man. Ada tadi angkat tangan di sana. Sama-sama angkat tangannya sama ini tadi. Antum. Tapi sudah kayaknya antum tuh. Kemarin-kemarin sudah. Belum pernah. Tidak apa-apa. Sudah beliau ini lagi yang angkat tangan tadi. Ya. Baca. Badara, Rabaya, Dayara, Sabana, Bawa'a, Bara'a, Tadara, Zarafa, Abana, Baraza, Ataya, Anada, Tarada, Bana'a, Waza'a, Bada'a, Tha'ara, Wazaga, Awana, Arasya, Daraja, Yadana, Dara'a, Faraka, Dara'a, Badana, Bawara, Thawaba, Baraka, Zara'a, Radama, Radana, Warada, Ta'atha. Baik, kasih memang mic-nya. Nah, sekarang kita berpindah lagi. Latihan berikutnya. Na-dha-ra. Na-dha-ra. Nun, dha, dan ra. Semuanya disambung. Dan jawabannya simple. Sederhana. Sebagaimana telah berlalu. Nun dan dha. Kenapa dia disambung? Ya karena sama-sama bisa disambung. Nun bisa disambung dengan setelahnya, dha juga bisa disambung dengan sebelumnya. Begitu pula dha dan ra. Dia bersambung karena juga sama-sama bisa disambung. Dha bisa disambung pada setelahnya dan ra bisa disambung juga kepada sebelumnya. Paham ini? Dan dalam hal ini juga kesimpulannya berarti semua huruf bisa disambung dengan sebelumnya. Paham ini? Tapi tidak semua bisa disambung dengan setelahnya. Ya.
Dikecualikan berapa huruf? 6 huruf yang tidak bisa disambung kepada setelahnya. Yaitu ada alif, masuk di dalamnya hamzah, waw, dal, zal, ra, dan zai. Itu saja. Paham ini? Dan juga bersambung tidaknya huruf, itu tidak ditinjau dari satu huruf saja. Tapi dari dua sisi, dari dua-dua huruf yang ingin disambungkan. Sama seperti tadi kan? Misalkan abada. Ya, alif dengan baknya. Ya walaupun bak bisa disambung, tapi kita ndak harus lihat bak saja. Kita juga harus lihat kepada hamzanya. Mau ndak dia disambung dengan si bak. Paham ini? Ya, jadi bersambung tidaknya huruf itu juga tidak dilihat dari satu sisi saja. Jangan mentang-mentang bak bisa disambung, kita sambung hamzah. Kita paksa hamzah, sambung debak. Ndak bisa. Paham ini? Baik, sekarang latihan berikutnya. Kata beliau di sini, iqra qasran. Bacalah dengan pendek. Nah, itulah tadi kenapa kita rubah cara baca kita. Dari bacaan yang pertama, a, ba, ta, menjadi bacaan yang disambung. Kenapa? Karena kalau kita pisah, otomatis setiap huruf akan menjadi panjang. Tapi kalau kita sambung, menjadi pendek. Nadhara, pendek kan? Beda kalau kita baca putus. Nadhara, panjang. Nah ini kita sudah di jilid kedua ini. Istilahnya antum kalau main karate ini sudah loncat dari katak 1 ke katak 2. Pindah jurus nih. Yang tadinya masih main tangan sekarang mulai main kaki. Paham ini? Jadi harus berkembang juga. Baik, baca. Nabata, bayana, abana. Man, bismillah. Naza'a. Dari pertama juga. Pertama, ulang yang pertama tadi. Nabata, bayana, abana, naza'a, razaqa, zabana, rabaya, ra'aya, badara, nadhara, Astagfirullah. Badara, zayana, thabata, nadhara, zayana, dhanaba, naza'a, nazala, dhahaba, nadhara, zara'a, warada, bada'a, wana'a, bara'a, nadama, daraja, bara'a. Astagfirullah. Baraka, hadama, abada, bada'a, zarok, zarofa, batoro, zara'a, nadhara, bayana, banaya, abada. Orang mana Ki? Orang Sumatera. Sumateranya di mana? Lampung, Masya Allah. Sudah sarapan? Jangan sampai. Jelas ini bana ya. Ini bisa jadi bayana. Allahu Akbar. Tambah. Tambah. Masya Allah. Ini harus semangat.
Tapi masih ada waktu? Masih bisa. Nah sekarang. Ha, ra, fa. Begitu pula ba, wa, na. Ha. Harafa semua bersambung. Jawabannya kenapa? Ya karena semuanya bisa disambung. Kecuali ro ya. Kecuali ro. Ha dan ro-nya bersambung. Adapun ro dan fa tidak. Jawabannya karena ha bisa disambung dengan ro. Ro juga demikian. Adapun ro dan fa, walaupun fa bisa disambung dengan sebelumnya, tapi sebelumnya ro yang tidak bisa disambung dengan setelahnya. Makanya dia diputus. Paham ini? Begitu pula bawana, ba dan waw bisa bersambung karena sama-sama bisa bersambung. Adapun waw dan nun, walaupun nun bisa disambung dengan sebelumnya, hanya saja karena sebelumnya waw yang tidak bisa disambung dengan setelahnya, jadi mau ndak mau. Harus diputus. Baik. Kita baca sama-sama. Seharusnya kita baca dari atas ya. Baik. Harafa. Harafa. Bawana. Bawana. Man. Boy. Boy. Yang belum pernah sama sekali. Ini pernah. Pernah. Ini? Masa belum? Banyaknya Allah Akbar. Ini yang dekat lah, yang dekat. Yang dekat. Belum pernah? Gini saja. Ya ini dulu. Pekan besok kalau bisa nanti saya minta anunya. Absennya bagus. Toh? Supaya rata pembagiannya. Maksudnya seperti pembagian anu ini. Bismillah. Bismillah. Dari sini. Cek dulu. Cek. Aiwah. Mantap. Masya Allah. Bismillah. Mulai dari harafa bagusnya. Karena ini kan semuanya latihan. Harafa. Bawana. Ba'ada. Haraja. Thawaba. Kharaja. Baraka. Coba ulang sekali lagi. Baraka. Coba kafnya dikasih ka. Oh. Ka, desista. Baraka. Mumtaz. Saran saya untuk antum pribadi, jangan malu. Orang belajar tajwid itu tidak bisa malu. Kenapa? Karena itu nanti mempengaruhi keluarnya huruf. Baraka. Karena antum malu. Baraka. Baraka. Jangan. Lepas. Pokoknya kalau antum bisa teriak. Baraka. Teriak. Ini belajar tajwid. Jangan malu-malu. Baraka. Antum bisi-bisi temannya antum itu. Baraka. Yalah. Ya sebesar. Paham ini? Bismillah. Jangan juga sampai pecah mikrofon. Maksudnya intinya jangan malu-malu. Antum pasti rasa gitu toh. Kalau antum malu tuh bibir kayak tertahan. Nggak bisa. Lepas itu. Lepas. Paham ini? Ya, saya tahu Ji. Pasti antum malu nanti suaraku jelek apa segala. Bukan ke audisi nih, bukan. Mau suaranya antum jelek juga urusannya itu. Belakangan itu masalah suara. Paham ini? Yang kita belajar di tajwid ini penyebutan huruf. Bukan belajar suara. Paham ini? Paham? Kita bukan paduan suara, bukan. Jadi jangan malu-malu. Mau suara kita jelek juga bukan urusannya tajwid itu. Tajwid itu bukan memperbaiki suara tak, bukan. Tapi memperbaiki ucapan huruf tak. Banyak orang bagus suaranya, tapi jelek tajwidnya. Banyak. Ada Tommy lagi YouTube-nya. Banyak sekali. Banyak Ji. Makanya kita juga jangan terlalu malu-malu, jangan terlalu patah semangat. Nggak bisa saya ini karena jelek suaraku. Tajwid itu bukan suara yang mengatur. Bukan. Suara itu pemberian dari Allah. Tajwid ini bukan belajar juga tentang suara. Tapi belajar tentang pengucapan huruf yang benar.
Dan tidak ada sama sekali tuh pengaruhnya antum mau belajar nada-nada atau tidak. Tidak berpengaruh dengan tajwidnya antum. Apalagi nada-nada itu nahawan, jiharka, apa. Percuma antum belajar itu kalau tidak bagus tajwidnya antum. Masih pakai alhamdu, makedubi. Tidak ada artinya. Biar antum juga kuasai 10 makom. Tidak ada artinya. Iya. Tapi orang kalau bagus tajwidnya, biar jelek suaranya. Enak didengar itu keluar huruf. Nah ini. Iya. Percuma antum belajar tajwid. Bagus suara. Rah. Magedubi. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kali 0. Tidak ada artinya. Biar bagus bagaimana suara tak. Paham ini? Karena itu yang banyak terjadi. Orang malu belajar tajwid. Apalagi disuruh latihan. Kenapa? Jelek suaraku saya Ustaz. Jelek suaraku. Bukan suara ini. Kita bukan kelas paduan suara. Bukan. Kelas tajwid. Dan tajwid mempelajari bagaimana mengucapkan huruf Al-Quran dengan benar. Bukan mempelajari bagaimana bernyanyi dengan ayat Al-Quran. Bukan. Paham itu? Itu pertama dulu. Nah, makanya nanti antum kalau latihan jangan malu. Lepas itu. Supaya bibir ini tidak kaku. Masanya kita ini punya lidah Makassar. Yang kita mau pelajarin bahasa Arab. Ya wajarlah kalau lidah kita awalnya masih bengkok-bengkok. Wajar. Itu yang mau dilatih. Nah itu kalau antum latih baru antum malu-malu. Tidak bisa terlatih. Kita jujur dulu waktu belajar tajwid itu. Belajar huruf. Kita tutup dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa yu'tina al-afiyata wassalamah. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.